kita berhormat. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Nah, apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, sekarang ketua kelas pimpin doanya. Berdoa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengarkan absen Ibu ya. Randy. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Fahri. Hadir, Bu. Jua. Hadir, Bu. Indah. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir. Ibu tanya, hari ini kita belajar tentang apa? Organ gerak hewan dan manusia. Nah, tentang organ gerak manusia dan hewan. Buka halaman 3. Kayaknya anak-anak ibu ini kurang semangat. Kalau ibu bilang, siapa anak pintar? Saya, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Ibu ulang. Siapa anak pintar? Saya, Bu. Siapa anak pintar? Saya, Bu. Siapa anak pintar? Saya, Bu. Oke, sekarang buka halaman 3 tentang organ gerak manusia dan hewan. Coba Jua baca. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak secara umum. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagai utama atau seluruh bagai dari tubuh. Makhluk akan bergerak apabila ada rangsangan Yang mengenai sebagai atau sebagian. atau seluruh bagian tubuhnya. Oke, sekarang lanjut Indah. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, lanjut Rizky. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan. Ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, lanjut Randy. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun tidak merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang
besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki sesuatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, udah siap? Udah, Bu. Nah, sekarang coba lihat di papan tulis. Ibu menulis tentang apa pelajaran kita hari ini? Organ gerak. Organ gerak itu ada berapa? 2. Organ gerak itu ada 2. Nah, organ gerak itu ada 2, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Gerak aktif. Nah, alat gerak pasif apa? Tulang. Apa? Tulang. Tulang. Apa alat gerak aktif? Otot. Kenapa tulang termasuk alat gerak pasif? Tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Karena apa? Tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Terus kenapa otot termasuk alat gerak aktif? Mempunyai sesuatu yang dapat bergerak. Coba sekarang buka halaman 5. Buka halaman 5. Kerjakan tentang ide-ide pokok. Iya, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Coba Ibu tanya. Siapa yang tahu ada berapa organ gerak pada manusia dan hewan? Saya, Bu. Pak Hari? 2. Ada 2. Ada 2. Apa saja? Coba Jua. Apa saja organ gerak pada hewan dan manusia? Alat gerak pasif, alat gerak aktif. Alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Apa fungsi alat gerak, Randy? Berjalan, melompat, meloncat, berlari. Nah, alat gerak kan ada 2, alat gerak pasif sama alat gerak aktif. Apa contoh alat gerak pasif? Tidak dapat bergerak Apa? dengan Bukan. Apa alat gerak pasif? Tulang. Kenapa tulang? Tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Oke. Nah, Rizky, apa contoh alat gerak aktif? Mempunyai Apa? semua otot. Kenapa otot? Mempunyai semua kimia sehingga dapat bergerak. Mempunyai senyawa kimia sehingga dapat bergerak. Oke. Udah paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Benar? Benar. Oke. Pelajaran kita sudah selesai. Inti dari pelajaran ini adalah organ gerak itu ada 2. Organ gerak itu adalah alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Contoh alat gerak pasif adalah tulang dan contoh alat gerak aktif adalah otot. Mengapa tulang termasuk alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sementara otot termasuk alat gerak aktif karena otot mempunyai senyawa kimia sehingga dapat bergerak. Nah, fungsi dari alat gerak itu bisa berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Oke, pelajaran kita sudah selesai. Nah, sekarang ketua kelas pimpin doanya. Berdoa semuanya. Bismillah.
belajar di rumah.